Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Salah satu akhlak yang dicontohkan Allah Rasulullah SAW, dan ini merupakan akhlak yang mulia, yaitu mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya pribadi. Jadi di antara akhlak Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya adalah mendahulukan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ibnu Abi Dunya mengatakan di dalam kitabnya Makarimul Akhlak, beliau mengatakan, siapa yang berbuat baik tidak akan hilang pahalanya, tidak akan hilang kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Jadi, kebaikan apapun yang kita lakukan di antara manusia-manusia yang ada, maka kebaikan ini atau pahala ini tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau mengatakan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, aku berada dalam kesulitan, yaitu susah hidup dan lapar. Maka Nabi SAW membawa orang itu ke rumah sebagian istri beliau dan menanyakan kalau mereka memiliki makanan. Maka para istri beliau menjawab. Maka istri Rasulullah SAW menjawab, demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, aku tidak memiliki apa-apa selain air. Begitulah jawaban mereka, yaitu istri Rasulullah SAW, di mana mereka tidak memiliki apapun kecuali air yang bisa diminum. Lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, siapa yang bersedia menjamu tamu malam ini, niscaya dia akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berdirilah seorang laki-laki Al-Ansar seraya berkata, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Kemudian dibawalah orang itu ke rumahnya. Dia bertanya kepada istrinya, adakah engkau memiliki makanan? Maka jawab istrinya kepada suami, tidak ada kecuali makanan untuk anak-anak. Maka laki-laki itu berkata kepada istrinya, alihkan perhatian mereka dengan apa saja. Dan bila tamu kita telah datang, matikanlah lampu dan tunjukkan kepadanya bahwa kita seolah ikut makan bersamanya. Caranya, bila dia telah mulai makan, berdirilah ke dekat lampu, lalu padamkanlah lampu tersebut. Maka duduklah mereka dan sang tamu pun mulai memakan. Setelah subuh, sahabat tersebut bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang mulia ini. Beliau mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat kagum dengan cara kamu berdua melayani tamu kalian tadi malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor 2054. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh di mana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan orang lain atau lebih mendahulukan tamunya untuk mendapatkan makanan daripada dirinya atau keluarganya, sementara mereka juga sangat membutuhkan makanan tersebut. Nah, inilah akhlak yang dicontohkan oleh para sahabat yang mulia, di mana mereka lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya atau keluarganya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dengan perbuatan inilah sahabat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat atau menurunkan surah Al-Hasr ayat ke-9, di mana Rasulullah SAW mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala merasa takjub. Sungguh Allah Subhanahu wa taala merasa takjub atau tertawa lantaran apa yang dilakukan si fulan dan si fulana, sehingga Allah Azza wa Jalla pun menurunkan ayat dan mereka lebih mementingkan yang lain meskipun mereka sendiri sangat kesusahan. Quran surah Al-Asr ayat ke-9. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor 4889. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka butuhkan tersebut. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang paling mulia atau adab di antara adab yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan dan diizinkan oleh syariat untuk mendahulukannya. Adapun dalam perkara yang wajib, maka tidak boleh bagi kita untuk mendahulukan orang lain. Seperti misalnya berada di saf yang terdepan, maka wajib bagi kita untuk apa? Berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang terdepan. Atau contohnya, dia memiliki air
hanya untuk satu orang yang berwudu, hanya satu orang yang berwudu, maka dia tidak boleh memberikan air ini kepada orang lain karena wudu adalah perkara yang wajib. Jadi yang diperbolehkan mendahulukan orang lain adalah dalam perkara-perkara yang dibolehkan. Adapun perkara-perkara yang hukumnya wajib bagi setiap orang, maka tidak boleh bagi dia untuk mendahulukannya. Ya, sebagaimana dalam kisah, ketika terjadinya perang. Sebagaimana dalam kisah ketika terjadinya perang, ya, di mana sahabat yang mulia tatkala terjadi peperangan Yarmuk antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi, di mana ada beberapa pendapat yang mengatakan 40.000 muslimin melawan 400.000 Romawi. Ada juga yang mengatakan 46.000 melawan 260.000 pasukan Romawi. Kemudian terjadilah penyerangan atau penyerbuan, ya, di mana seseorang menyuruh di dalam pasukan kaum muslimin, siapa yang ingin membeli kematian, maka paman Haris bin Hisham di Rawah bin Al-Juwar beserta 400 kaum muslimin membeli kematian tersebut, kemudian mereka berperang dengan kemuliaan. Nah, ketika terjadi peperangan, tatkala perang Yarmuk selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin, ada tiga mujahid yang dalam keadaan terluka parah. Mereka adalah Al-Haris bin Hisham, Ayas bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Dalam kisah itu, pada saat itu Haris meminta air minum. Maka tatkala air itu dibawakan kepadanya untuk diminum, dia mendengar Ikrimah meminta air juga. Maka Haris berkata kepada orang yang membawa air tersebut, berikan air itu kepada Ikrimah saja. Kemudian air tersebut dibawakan kepada Ikrimah. Dan pada saat air akan diberikan kepada Ikrimah, dia mendengar Ayas meminta air. Maka Ikrimah pun berkata, berikan air itu kepada Ayas saja. Lalu air tersebut dibawakan ke tempat Ayas. Akan tetapi ketika air itu akan diberikan kepada Ayas, ternyata Ayas telah meninggal dunia. Kemudian air tersebut dibawakan kepada Haris dan Ikrimah, dan yang ternyata keduanya juga telah meninggal dunia tanpa menubuk sedikit pun air yang mereka butuhkan. Lihat bagaimana akhlak mereka dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan mereka membutuhkan sesuatu, tetapi ketika mereka mendengar saudaranya membutuhkan apa yang mereka butuhkan, maka mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Inilah akhlak yang mulia. Oleh sebab itu jemaah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulukanlah orang lain dalam hal-hal yang diperbolehkan dalam agama kita. Dahulukanlah kepentingan orang lain daripada diri kita, karena ini merupakan akhlak yang mulia yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia di antara akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak yang mulia kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.